Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 26-28 Jika Anda bukan musuh jangan bertemu. Chen Hua tertawa, kali ini, saya menemukan Anda seorang dokter yang hebat, mungkin dia bisa menyembuhkan penyakit Anda. Dia menunjuk Jericho Lee dan mendorongnya ke depan. Jericho Lee tidak malu-malu setelah didorong, tapi tersenyum dan menyapa, salam, Tuan. Tang Zhen mengerutkan kening, dia mengukur Jericho Lee, dan setelah beberapa lama, dia menunjukkan ekspresi curiga, kamu seorang dokter. Tang Dacuan dan istrinya tidak berani mempercayainya, wajah mereka penuh kecurigaan, Paman Chen, apakah kamu yakin tidak salah? Dia masih sangat muda, bagaimana dia bisa menjadi dokter? Hanya saja dia seorang dokter, dia juga seorang dokter ilahi muda dengan keterampilan medis yang hebat. Kata Chen Hua sambil tersenyum. Dokter muda ilahi. Beberapa dari mereka saling memandang dengan cemas, terlebih lagi karena tidak percaya. Jika seseorang mengatakan Jericho Lee adalah seorang pelajar, mereka akan mengatakan bahwa dia terlihat seperti seorang pelajar. Tetapi untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang dokter, tingkat kredibilitasnya terlalu rendah. Apalagi karena dia adalah seorang dokter yang saleh, kredibilitas perkataannya tidak terbatas. Paman Chen, kamu pasti salah. Bagaimana dia bisa menjadi dokter? Tang Dacuan menggelengkan kepalanya, dia tidak percaya sama sekali. Huang Sue tidak mempercayainya sama sekali, dan berkata dengan cemberut, Paman Chen, aku tahu kamu bercanda kan? Ya, dia pasti sedang menggoda kita. Bagaimana bisa ada dokter muda yang jenius? Mereka tidak mempercayai Chen Hua, hanya saja Jericho Lee terlihat terlalu muda, baru berusia sedikit di atas 20 tahun. Jika Jericho Lee adalah seorang lelaki tua berusia 70 atau 80 tahun, mereka pasti akan percaya bahwa dia adalah seorang dokter. Jericho Lee mendengarkan tetapi tidak menjelaskan. Dia tahu penampilannya terlalu menipu. Dalam bidang pengobatan tradisional Tiongkok, semakin muda usia seseorang, semakin sulit dipercaya bahwa seseorang adalah seorang dokter. Hal ini dikarenakan pengobatan tradisional Tiongkok membutuhkan banyak pengetahuan dan pengalaman, sehingga seringkali diperlukan seseorang untuk menjadi lebih kuat. Orang-orang akan curiga kalau dia bukan seorang dokter, jadi itu tidak aneh. Chen Hua memelototi mereka berdua, apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Kapan aku pernah bercanda denganmu? Dia benar-benar seorang dokter. Namun, Tang Zhen masih tidak mempercayainya dan berkata dengan cepat, kamu orang tua. Kamu benar-benar semakin tua dan ceroboh, dokter yang dulu aku cari masih terlihat sama seperti biasanya, tapi kali ini, apakah kamu tidak takut menyiksa tulang tuaku sampai mati dengan mencari anak nakal? Kali ini berbeda dari masa lalu, dokter muda ilahi sangat kuat. Paman Chen. Tang Dacuan ragu-ragu dan berkata, ayahku sudah tua, dan tubuhku tidak akan mampu menahan siksaan. Lakukan saja, jangan lakukan itu secara membabi buta, oke? Benar, tubuh ayah sangat rapuh saat ini. Huang Sue tidak setuju Jericho Lee merawat Tang Zhen. Dia memasang ekspresi serius di wajahnya, kami sudah menelepon Dr. Zhang sebelumnya, dia seharusnya sudah ada di sini sekarang. Apa? Apakah kamu mencari dokter lain? Chen Hua tertegun. Tang Dacuan menjelaskan, kita tidak bisa tidak memukulinya. Tubuh ayah sangat sakit, kita tidak bisa membiarkan dia menderita dan tidak melakukan apapun, bukan? Saat dia berbicara, seseorang mengetuk pintu. Dong, dong, dong. Tang Dacuan segera berlari ke pintu dan mengintip melalui lubang intip. Dia membuka pintu dan melihat dokter yang membuat janji. Dia langsung tersenyum dan berkata, Dokter Zhang, Anda di sini, silakan masuk. Dokter Zhang dan asistennya segera dibawa ke dalam rumah oleh Tang Dacuan. Ayah, Dokter Zhang ada di sini. Tang Dacuan berteriak kepada Tang Zhen yang sedang duduk di sofa. Dokter Zhang yang mengenakan gaun putih memiliki aura yang luar biasa. Tatapannya menyapu ruangan dengan dingin, dan ketika dia melihat Jericho Lee, wajahnya berubah drastis. Mengapa kamu di sini? Jericho Lee juga tidak bisa mempercayai matanya, dan mengerutkan kening tak percaya, itu kamu. Dia tidak pernah mengira bahwa Dr. Zhang yang diundang Tang Dacuan dan istrinya sebenarnya adalah Zhang Cheng yang diundang Wang Chuisfen untuk merawat Wang Xiaozi hari itu, dan orang yang datang bersamanya adalah asisten sejak hari itu. Dr. Zhang, apakah kalian semua saling kenal? Tang Dacuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhang Cheng mendengus, matanya menyala-nyala karena marah, saya tidak kenal dia. Tang Dacuan terkejut.
Mengapa dia bereaksi begitu besar jika dia tidak mengenalmu? Jelas sekali mereka mengenal satu sama lain, tetapi dokter ini sangat menarik. Chen Hua menyodok lengan Jericho Lee dan berbisik, apa yang terjadi? Apakah kamu kenal dia? Aku kenal dia, ada sedikit konflik di antara mereka, jawab Jericho Lee singkat. Dia sangat terkejut bertemu Zhang Cheng di sini, dan ketika dia memikirkan tindakan Zhang Cheng hari itu, dia tertawa dingin di dalam hatinya. Chen Hua segera memahami apa yang dimaksudnya dan mau tidak mau menenangkan keadaan. Dokter Zhang, lebih baik jika Anda segera merawat Tang Tua. Itu benar. Huang Sui dengan cepat berkata, ayahku sakit lagi. Kami bahkan tidak bisa mengaktifkan pelembab udara. Cepat dan lihat. Namun, Zhang Cheng tidak segera maju ke depan, tetapi menatap Jericho Lee, dia ada di sini, jangan bilang kamu mengundangnya menemui pasien. Ah, apakah dia benar-benar seorang dokter? Tang Dacuan dan Huang Sui berteriak kaget. Mereka mengira Chen Hua hanya bercanda sebelumnya, tapi siapa sangka dia sebenarnya seorang dokter. Apakah mereka salah dengar? Tang Dacuan buru-buru menjelaskan lagi, tidak. Kami tidak mengundangnya. Kami hanya mengundang Anda, Dr. Zhang, untuk memeriksanya. Zhang Cheng sangat tidak senang, wajahnya penuh dengan ketidakbahagiaan, jika dia ada di sini, saya tidak akan melihat. Jika Anda ingin saya merawatnya, keluarkan dia. Saat dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Tang Zhen mengerutkan kening, Dr. Zhang, apa artinya ini? Itu tidak menarik. Aku tidak ingin ada pria menyebalkan yang hadir saat aku menemui pasien. Zhang Cheng tidak menyembunyikan rasa jijiknya terhadap Jericho Lee. Tang Dacuan memasang ekspresi sulit di wajahnya, Dr. Zhang, dia seorang tamu. Jika Anda meminta saya mengusirnya, itu tidak pantas, bukan? Terlalu tidak masuk akal baginya untuk mengusir pelanggan yang tidak ada hubungannya dengan dia. Mendengar perkataan Zhang Cheng, mata Jericho Lee menjadi dingin. Orang ini benar-benar berpikiran sempit, serakah, dan egois. Hari itu ketika Zhang Cheng keluar untuk merawat Wang Xiaozi, belum lagi harga acaknya, dia juga menargetkan Wang Xiaozi dengan berbagai cara dan dimarahi olehnya sampai sekarang. Karakter seperti ini benar-benar membuka mata Jericho Lee. Chen Hua mengerutkan kening, dia tidak senang, Dr. Zhang, saya mengundangnya. Saya tidak peduli permusuhan apa yang Anda miliki dengannya, tetapi jika Anda ingin mengusirnya, Anda tidak akan mau tinggal bersama saya. Orang-orang yang dia undang, meskipun mereka ingin mengusirnya, dialah yang mengusir mereka. Bukan giliran Zhang Cheng yang mengusir mereka. Zhang Cheng mendengus dingin, dan juga menyadari bahwa permintaannya agak berlebihan, segera menjadi sinis dengan cara yang aneh, alasan aku melepaskannya, adalah untuk mencegah dia memiliki hati yang buruk, dan diam-diam mempelajari sesuatu yang seharusnya dia lakukan. Aku belum belajar untuk menyakiti orang lain. Wajah Jericho Lee menjadi gelap, orang ini belum selesai, apakah kamu sudah selesai berbicara? Kamu di sini untuk merawat pasien, jadi jika kamu ingin mengincarku, tolong jelaskan kepadaku setelah kamu selesai. Mengingat kembali hari ketika Jericho Lee membuatnya kehilangan seluruh wajahnya, hatinya tidak bisa menahan amarah, dan dia tidak bisa menahan cibiran, bagus. Bagus. Kamu berani menggunakan nada seperti itu untuk bicara padaku. Bocah, kamu benar-benar pelanggar hukum. Kamu telah dikeluarkan dari rumah sakit rakyat. Kamu tidak memiliki ingatan yang baik, dan kamu masih berani menipu. Bab 27 mempertunjukkan. Apa? Mendengar perkataan Zhang Cheng, semua orang terkejut. Jericho Lee dikeluarkan dari rumah sakit rakyat. Wajah Jericho Lee menjadi gelap, melihat pihak lain telah benar-benar mengambil keuntungannya, dia menjadi marah di dalam hatinya. Dokter ilahi muda, apakah ini benar? Chen Hua tidak tahu bahwa Jericho Lee sebenarnya telah dikeluarkan oleh rumah sakit rakyat. Dia bingung, dengan keterampilan medis Jericho Lee, bagaimana rumah sakit rakyat bisa tega mengeluarkannya. Jericho Lee tidak menyangkalnya. Dia mengangguk dan berkata dengan jujur, itu benar, saya tidak akan menemukan alasannya. Namun, saya tidak dikeluarkan karena keterampilan medis saya. Dia masih berusaha memasang emas di wajahnya. Zhang Cheng mulai mendengus dengan jijik, memandangnya dengan jijik, kamu tidak mematuhi administrasi rumah sakit dan melanggar peraturan untuk menemui pasien. Kamu hampir menyebabkan kecelakaan medis. Kamu berani mengklaim bahwa keterampilan medismu tidak sesuai dengan kemampuanmu. Standar. Sebagai pekerja magang belaka, Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi dokter, namun Anda berani menyombongkan diri bahwa keterampilan medis Anda tidak menjadi masalah. Tidak malu. Ketika Jericho Lee mendengar ini, dia membalas tanpa merasa malu atau kesal, jika keterampilan medisku tidak memenuhi standar, bukankah kamu hanya sampah?
Bolehkah aku bertanya siapa yang menyembuhkan Wang Xiaozi? Petik 2. Kamu. Zhang Cheng hampir mati tercekik karena kata-kata ini. Yang paling dia benci adalah penyakit Wang Xiaozi hari itu, yang dia sembuhkan hanya karena dia tidak bisa menyembuhkannya. Bahkan sekarang, dia masih tidak percaya bahwa Wang Xiaozi, yang penyakitnya begitu serius, benar-benar mampu menyembuhkannya. Chen Hua akhirnya memahami konflik keduanya. Dia pernah mendengar bahwa Zhang Cheng sering keluar mengunjungi Wang Xiaozi, jadi dia menilai konflik keduanya adalah karena Wang Xiaozi. Dia dengan cepat melangkah maju dan berkata, Wang Xiaozi adalah murid sekolahku. Dia sakit beberapa tahun yang lalu dan bahkan pergi ke banyak rumah sakit untuk menjenguknya, tapi dia masih belum pulih. Tapi hari ini aku melihat anak itu, sehat dan sehat, hidup dan bersemangat, tidak ada yang salah. Saya dapat bersaksi bahwa keterampilan medis dokter muda surgawi jelas tidak menjadi masalah. Pui. Itu hanya keberuntungannya. Zhang Cheng tidak percaya bahwa Jericho Lee benar-benar memiliki keterampilan medis tingkat tinggi. Tepat sekali. Dia kebetulan adalah seekor kucing buta yang menabrak seekor tikus mati. Asisten itu setuju. Mulut Jericho Lee melengkung ke atas saat dia mengukur keduanya. Aku tidak menyangka kalian berdua dokter berhati hitam akan memiliki kemampuan hebat untuk mengubah hitam menjadi putih. Jika ada orang lain yang merawat pasien yang mereka tidak bisa, mereka hanya akan tahu bagaimana menerimanya dan tidak menerimanya. Tapi kamu akan menjadi dokter seperti apa jika kamu begitu murah hati? Chen Hua menganggukkan kepalanya. Ia tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan pasien, sehingga ia tidak memiliki kualifikasi untuk memfitnah orang lain. Ini bukan hanya soal keterampilan medisnya, tapi juga soal kebajikan dan karakternya. Namun, pertengkaran ini tidak ada habisnya, jadi dia segera mencoba meredakan ketegangan. Baiklah, baiklah. Berhentilah berkelahi. Jika kamu mempunyai masalah, selesaikan secara pribadi. Sekarang kami akan menangani Tang Tua. Ya. Tenanglah kalian berdua, kata Tang Dacuan sambil tersenyum. Ayahku sudah lama kesakitan, cepat dan biarkan ayahku melihatnya. Zhang Cheng memelototi Jericho Lee dengan marah, seolah dia sedang marah. Untuk membuktikan bahwa apa yang dia katakan sebelumnya adalah benar, dia meninggikan suaranya dan berkata, Elder Tang, meskipun penyakitmu serius, aku baru saja mempelajari metode diagnosis baru. Aku tidak bisa mendiagnosis penyakitmu di tempat lain, tapi aku pasti bisa melihatnya untukmu. Metode diagnosis baru. Huang Sue sedikit terkejut dan menunjukkan ekspresi antisipasi, kalau begitu cepat dan biarkan ayah melihat. Tang Zhen tidak begitu optimis, dia mengerutkan kening dan bertanya, saya ingin tahu teknik unik apa yang dipelajari Dr. Zhang, apakah ini benar-benar berguna? Selama ini, orang-orang yang merawatnya mengatakan bahwa mereka punya cara, namun pada akhirnya, tidak ada yang bisa mendiagnosis penyakitnya. Dia menaruh banyak kecurigaan terhadap kata-kata Zhang Cheng. Saya jamin itu pasti berguna. Zhang Cheng memiliki senyum percaya diri di wajahnya, dia tampak sangat percaya diri dan percaya diri. Wajahnya penuh senyuman ketika dia bertanya, sebelum saya memulai perawatan, izinkan saya bertanya kepada Penatua Tang apakah ada yang salah dengan tubuh Anda. Tang Zhen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, masih sama, persendian tungkai dan kaki, dan juga persendian tangan. Selama cuacanya bagus, akan terasa sakit, tetapi pada hari hujan tidak akan sakit. Tidak sakit sama sekali. Dalam beberapa hari terakhir, rasa sakitnya menjadi semakin hebat, dan saya tidak bisa tidur di malam hari. Huang Sue juga membantunya dengan berkata, pada malam hari di kamar tidur, saya menyalakannya pelembab udara untuk ayah. Saya ingin mengambil beberapa handuk basah untuk menutupi kakinya, tetapi ketika saya memikirkannya, saya masuk angin di malam hari. Saya khawatir dia tidak akan mampu menerimanya. Itu benar. Zhang Cheng tertawa dan berkata, tidur dengan handuk basah menutupi kakimu adalah cara termudah untuk masuk angin. Tubuh orang tua itu lemah, akan merepotkan jika dia kedinginan. Dokter Zhang, cepat beri kami diagnosis, kata Tang Dacuan tidak sabar. Baiklah. Zhang Cheng memandang asistennya, dan asisten itu segera membuka kotak obat dan mengeluarkan stetoskop, handuk, kapas, dan barang lainnya. Di bawah pandangan semua orang, Zhang Cheng memegang pipa kulit dan mengikat pergelangan tangan kiri Tang Zhen dengan benang panjang di pergelangan tangannya. Dia meletakkan pergelangan tangan Tang Zhen di atas handuk, meluruskan benang dengan satu tangan, dan mulai memainkan benang dengan tangan lainnya. Setelah bermain-main selama beberapa menit, dia meraih pergelangan tangan Tang Zhen, mencubit dan mengelusnya, lalu melihat ke kiri dan ke kanan. Akhirnya, dia meraih benang itu lagi, jari-jarinya memainkannya,
wajahnya mengerut dan berdecak, selusin ekspresi berbeda dalam hitungan menit. Denyut sutra yang ditangguhkan. Melihat tindakan Zhang Cheng, pikiran pertama yang terlintas di benak Jericho Lee adalah ini. Zhang Cheng sedang mengikatkan benang di pergelangan tangannya seolah-olah sedang mengutak-atiknya, sangat mirip dengan para dokter kerajaan yang biasa memeriksa denyut nadi selir kekaisaran. Namun Jericho Lee merasa hal itu sangat aneh, dan merasa tindakannya memeriksa denyut nadinya tidak seperti itu sama sekali. Kitab suci medis juga menyebutkan suspending silk meridian. Untuk dapat mencapai tingkat keterampilan kedokteran tersebut, semuanya terampil dalam bidang kedokteran. Adapun Zhang Cheng, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia tidak tampak seperti dokter jenius yang bisa mendiagnosis penyakit bahkan tanpa menyentuh pembuluh darahnya. Setelah berjuang selama lebih dari 10 menit, Zhang Cheng akhirnya menghentikan diagnosisnya. Tang Dacuan dengan cemas bertanya, "Dokter Zhang, bagaimana? Ada apa dengan ayah saya?" Diagnosisnya sudah dibuat begitu lama, saya pikir Dokter Zhang harus punya jawabannya, bukan? Tang Zhen memandang Zhang Cheng, sedikit antisipasi di matanya. Tidak peduli apa, penampilan Zhang Cheng tadi, benar-benar memiliki kesan seorang dokter jenius. Dia mungkin benar-benar bisa melihat penyakitnya. Batuk, Zhang Cheng dengan hati-hati menyingkirkan benang, selang kulit, dan benda lainnya, menegakkan wajahnya, dan berkata dengan ragu-ragu, diagnosis telah dibuat, tetapi Penatua Tang harus siap secara mental. Mendengar ini, sudut mulut Jericho Lee membentuk senyuman aneh, dia sudah mendiagnosis namun dia masih menyembunyikannya. Tang Dacuan dan Huang Sui, sebaliknya, sangat senang, Dokter Zhang, apakah Anda benar-benar berhasil mendiagnosisnya? Penyakit apa itu? Tang Zhen juga memandang Zhang Cheng dengan antisipasi. Dia menyadari bahwa teknik yang digunakan Zhang Cheng barusan adalah untuk menangguhkan pulsa berulir sutra. Dikatakan bahwa mereka yang mengetahui cara menggunakan deteksi denyut sutra yang ditangguhkan semuanya adalah ahli. Zhang Cheng berdeham dan berkata dengan ekspresi tegas, menurut pendapat saya, penyakit Elder Tang mungkin adalah artritis neuropatik. C28 semangkuk air dan tablet obat neritis. Semua orang tercengang. Melihat mereka dalam keadaan linglung, Zhang Cheng juga tercengang, apa, kamu tidak percaya padaku? Tang Dacuan mengerutkan kening, ekspresinya kecewa, saya membawa ayah saya ke banyak rumah sakit, diagnosis rumah sakit tersebut adalah radang sendi, dan menurut pengobatannya, tidak membaik sama sekali. Dia awalnya berpikir bahwa Zhang Cheng benar-benar dapat mendiagnosis penyakit Tang Zhen, tetapi siapa yang tahu bahwa dia masih dapat mendiagnosis radang sendi pada akhirnya. Anda berbicara tentang rheumatoid arthritis, saya berbicara tentang neritis, itu tidak sama. Saat ditanyai, Zhang Cheng bertanya dengan cemas. Tapi penyakit ayahku, sebenarnya bukan radang sendi. Huang Sui menghela nafas, kita semua tahu bahwa ada banyak jenis radang sendi, seperti radang sendi, osteoartritis, radang sendi gout, dan sebagainya. Namun selama ini, kami telah mencoba semua metode untuk mengobati radang sendi untuk ayah, dan mereka tidak pernah bekerja. Jika itu hanya radang sendi, mereka pasti sudah menyembuhkan Tang Zhen sejak lama. Semua metode untuk mengobati radang sendi tidak berguna melawan Tang Zhen. Ini membuktikan bahwa penyakit Tang Zhen sama sekali bukan radang sendi. Wajah Zhang Cheng berubah jelek, mungkin rumah sakit tidak berhasil mendiagnosisnya. Tang Zhen melambaikan tangannya dengan kecewa, karena kamu tidak dapat mendiagnosisnya, silakan pergi. Awalnya, dia masih memiliki harapan pada Zhang Cheng, tetapi dia tidak berpikir bahwa pihak lain tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dari pertarungan tadi, dia mengira Zhang Cheng akan benar-benar mengambil kesempatan ini untuk memeriksa denyut nadinya. Itu hanya mempermainkannya. Elder Tang, mungkin itu kesalahanku sekarang. Biar aku coba lagi. Kesalahan tersebut membuat Zhang Cheng merasa sangat malu. Dia tidak menyerah dan ingin mendiagnosis penyakitnya lagi. Tidak perlu. Silakan kembali. Tang Zhen dengan ringan menolaknya. Kesalahan diagnosisnya telah menyebabkan dia kehilangan kepercayaan pada Zhang Cheng. Zhang Cheng segera berdiri, dan mundur dengan wajah muram. Bantu aku kembali ke kamarku. Tang Zhen memegang tepi sofa dengan kedua tangan, berusaha berdiri. Ayah, pelan-pelan. Huang Sui dengan cepat membantunya berdiri. Hati-hati, hei, tunggu sebentar. Chen Hua buru-buru menghentikan Tang Zhen. Tang Dacuan memandangnya, Paman Chen, apakah ada hal lain? Ayah saya lelah dan kesehatannya tidak baik, jadi saya membantunya kembali ke kamar tidurnya dan berbaring. Tang Dacuan mengerutkan kening, dia benar-benar tidak percaya bahwa Jericho Lee memiliki kemampuan, lagi pula, dia terlihat terlalu muda. Dia telah mendengar pertengkaran Jericho Lee dengan Zhang Cheng.
Jericho Lee hanyalah seorang pelajar, magang di rumah sakit rakyat, yang melakukan kesalahan dan dikeluarkan dari rumah sakit. Ia bahkan tidak memiliki surat keterangan dokter, bahkan ia tidak bisa dianggap sebagai dokter yang layak. Orang seperti ini, dia benar-benar tidak nyaman memperlakukan Tang Zhen. Hanya karena dia tidak bisa melakukannya bukan berarti aku tidak tahu. Suara Jericho Lee tenang, namun kata-katanya memancarkan rasa percaya diri yang kuat. Tang Zhen memandang Jericho Lee dengan kaget. Anak muda ini, dari mana rasa percaya dirinya berasal? Dia terkekeh dan bertanya dengan rasa ingin tahu, sebelumnya, Anda bahkan tidak menyadari bahwa Dr. Zhang telah menggunakan metode menggunakan suspended silent pulse detector. Metode apa yang dapat Anda gunakan untuk mendiagnosisnya? Denyut sutra yang ditangguhkan. Jericho Lee langsung tertawa terbahak-bahak. Dia belum pernah mendengar tentang tali ikat dengan tabung kulit di pergelangan tangannya. Apa yang Anda tertawakan? Zhang Cheng langsung merasa malu dan kesal. Tentu saja aku menertawakanmu. Itukah yang kamu sebut pemeriksaan denyut nadi ulat sutera? Jangan konyol. Jericho Lee tidak berusaha menyembunyikan cibirannya. Wajah Zhang Cheng berubah dari merah menjadi hijau, dan dia mengertakkan gigi karena marah. Itu tidak disebut suspending silent meridian, lalu kamu menyebutnya apa? Bocah nakal, kamu sama sekali bukan dokter. Kamu pikir kamu bisa menanyaiku hanya karena kamu mengetahui sesuatu. Tahukah kamu siapa aku? Saat aku mulai berpraktik kedokteran, kamu bahkan tidak tahu di mana harus bermain-main dengan lumpur. Jika kamu punya ambisi, jangan lihat usiamu. Jika kamu tidak melihat usiamu, kamu akan menilai orang dari penampilannya. Jericho Lee menilai dia dengan jijik, tidak menyembunyikan rasa jijiknya sedikit pun. Kamu adalah seorang dokter barat, namun kamu berpikir kamu jenius hanya karena kamu telah mempelajari pegangan palsu selama 3 hari bahwa kamu adalah seorang Cina. Obat. Karena Anda tahu cara menggunakan pemeriksaan sutra yang ditangguhkan, tidak apa-apa. Katakan padaku, seperti apa denyut nadi penatua Tang? Pertanyaan sederhana seperti itu segera membuat Zhang Cheng terdiam. Dia bahkan tidak tahu apa yang disebut denyut nadi itu. Sebelumnya ketika dia memalsukannya dengan mengikatkan benang di pergelangan tangan Tang Zhen untuk mendiagnosisnya, itu hanya untuk menakut-nakuti orang. Namun, jika hal itu dilakukan di hadapan seorang dokter Tiongkok sungguhan, akan mudah untuk mengatakan bahwa dia bukan hanya sekedar mencari benang. Berhentilah berdebat. Karena adik laki-laki berkata kamu memiliki kemampuan untuk mendiagnosis, dan kamu adalah seseorang yang diundang oleh Chen Tua, aku tidak bisa tidak memberinya wajah. Cobalah. Meskipun dia tidak memiliki banyak harapan, Tang Zhen tetap memilih untuk membiarkannya Jericho Lee menemui dokter. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosinya, dan dengan tenang berjalan ke depan. Elder Tang, rentangkan pergelangan tanganmu, aku ingin menyentuh denyut nadimu. Tang Zhen rupanya tidak menaruh harapan besar pada Jericho Lee. Hal yang sama pernah dialaminya berkali-kali dengan pengobatan Tiongkok, bolak-balik hanya memeriksa denyut nadi untuk melihat apakah benar untuk pendengaran atau pendengarannya. Jericho Lee mengulurkan 3 jari dan meletakkannya di pergelangan tangan kiri Tang Zhen. Cih. Mereka yang tidak tahu dokter jenius seperti apa dia sebenarnya. Setiap gerakan Zhang Cheng, setiap kalimat, dapat menyebabkan duri yang tak terhitung jumlahnya menusuknya. Asistennya juga mengejeknya, penyakit yang tidak dapat didiagnosis bahkan di rumah sakit besar, pria yang dipecat sebenarnya menganggap dirinya jenius. Dokter. Itu sangat lucu. Keduanya bertingkah aneh, dan mereka sangat ingin melihat Jericho Lee mempermalukan dirinya sendiri di detik berikutnya. Saat itu, sebelum Zhang Cheng melihat pasien itu, dia terlalu berpuas diri hingga kehilangan muka karena tidak mampu untuk mendiagnosis penyakitnya. Dia sangat ingin memulihkan wajahnya, berharap Jericho Lee akan segera mempermalukan dirinya sendiri. Jericho Lee mengabaikan kebisingan di sebelahnya. Hanya setelah beberapa saat dia perlahan membuka matanya, kilatan melintas pupil matanya yang hitam pekat saat dia melontarkan 2 kata, dia bisa menyembuhkan. Oh, bagaimana kita harus memperlakukannya? Tang Zhen tidak percaya. Jericho Lee menarik tangannya, sederhana sekali, semangkuk air dan pil sudah cukup. Seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia, Zhang Cheng berteriak dari atas kepala hingga ke lubuk hatinya, hanya sebuah pil yang dapat menyembuhkan suatu penyakit. Apakah menurut Anda obat adalah pil yang abadi? Memecahkan segala penyakit. Kamu bahkan tidak tahu penyakit apa itu, namun kamu berani menyombongkannya. Dasar penipu kecil, kamu benar-benar menganggap diri terlalu tinggi, berlarian menipu orang lain. Tidak tahukah kamu bahwa kamu harus bertanggung jawab atas penipuan itu? Itu membunuh orang.